Pernahkah kamu bertanya mengapa dunia terasa begitu memikat, namun sekaligus melelahkan? Mengapa semakin dikejar, justru semakin kosong? Dan mengapa para sufi, orang-orang yang paling mengenal rahasia hidup, tidak pernah benar-benar terpesona oleh dunia meski mereka hidup di dalamnya? Ada satu kalimat sunyi yang beredar di kalangan para pencari hakikat. Kalimat ini tidak ditulis dengan tinta, tapi diturunkan dari hati ke hati. Dunia bukan seperti yang kau lihat, dan bukan pula seperti yang kau tinggalkan. Bagi kebanyakan manusia, dunia adalah tujuan, tempat mengejar harta, pengakuan, kenyamanan, dan rasa aman. Tapi bagi para sufi, dunia adalah tabir, layar tipis yang menutupi cahaya hakikat. Ia bukan musuh, tapi juga bukan rumah sejati. Ia adalah ujian yang menyamar sebagai hadiah. Dalam pandangan tasawuf, kesalahan terbesar manusia bukanlah mencintai dunia, melainkan salah memahami dunia. Banyak yang mengira para sufi membenci kehidupan, menolak kenikmatan, dan menjauh dari realitas. Padahal justru merekalah yang melihat dunia dengan paling jernih, tanpa ilusi, tanpa mabuk pesona. Video ini tidak akan mengajakmu meninggalkan dunia, tidak pula menyuruhmu hidup miskin atau menarik diri dari kehidupan. Sebaliknya, kita akan menyingkap makna terdalam dunia sebagaimana dipahami oleh para sufi. Makna yang selama berabad-abad tersembunyi di balik simbol, syair, dan isyarat halus. Kita akan menyelami bagaimana para wali dan arif billah memandang dunia sebagai alat, bukan tujuan, sebagai ladang, bukan istana, sebagai cermin, bukan wajah asli. Dan yang paling penting, kita akan memahami mengapa keterikatan pada dunia bisa membuat hati gelap. Sementara memahaminya dengan benar justru mendekatkan jiwa kepada Allah. Jika selama ini kamu merasa hidup seperti berlari tanpa arah, merasa penuh tapi hampa, atau merasa dekat dengan segalanya kecuali ketenangan, maka mungkin masalahnya bukan pada hidupmu, melainkan pada caramu memaknai dunia. Tenanglah. Kita akan membukanya perlahan, seperti membuka gulungan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh hati yang bersedia diam dan mendengar. Untuk memahami bagaimana para sufi memandang dunia, kita harus mundur jauh ke masa ketika ilmu belum dipisahkan dari kebijaksanaan, dan spiritualitas belum terpisah dari kehidupan sehari-hari. Pada masa awal Islam, dunia tidak dipahami hanya sebagai tempat tinggal fisik, tetapi sebagai ruang ujian kesadaran, tempat jiwa diuji sebelum kembali kepada asalnya. Para sufi awal seperti Hasan al-Bashri, Rabi'ah al-Adawiyah, hingga Junaid al-Baghdadi hidup di tengah masyarakat yang makmur dan berkembang. Namun mereka menyaksikan satu gejala yang sama. Semakin manusia tenggelam dalam kemajuan dunia, semakin hatinya jauh dari Allah. Dari sinilah lahir peringatan-peringatan halus tentang dunia, bukan sebagai larangan hidup, melainkan sebagai peringatan agar tidak terjebak dalam tipu dayanya. Dalam banyak kitab tasawuf klasik, dunia digambarkan dengan bahasa simbolik. Ia disebut sebagai bayangan yang bergerak, air asin yang memuaskan dahaga sesaat, atau pasar yang riuh namun sementara. Bahasa ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menggugah kesadaran. Para sufi memahami bahwa dunia tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia harus dirasakan dengan mata batin. Menariknya, konsep ini tidak lahir dalam ruang kosong. Ia berakar dari pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hikmah kenabian, lalu diperdalam melalui pengalaman spiritual langsung. Para sufi tidak hanya membaca ayat tentang kefanaan dunia, mereka mengalaminya. Mereka melihat bagaimana kekuasaan runtuh, kekayaan berpindah tangan, dan popularitas lenyap dalam sekejap. Namun seiring waktu, pandangan ini disalahpahami. Banyak orang mengira tasawuf mengajarkan pelarian dari dunia. Padahal, dalam manuskrip-manuskrip kuno, dunia justru disebut sebagai ladang amal, tempat menanam, bukan tempat memanen, tempat bekerja, bukan tempat beristirahat.
Kesalahan muncul ketika ladang dianggap sebagai tujuan akhir. Pengetahuan ini perlahan menghilang dari kesadaran umum. Dunia modern mengajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari apa yang dimiliki dan dicapai. Sementara para sufi mengajarkan bahwa nilai sejati diukur dari apa yang tidak menguasai hatinya. Karena itulah, ajaran tentang dunia terasa asing, bahkan dianggap ekstrim. Padahal, jika kita menelusuri lebih dalam, pandangan sufi tentang dunia adalah salah satu sistem kebijaksanaan paling seimbang yang pernah ada. Ia tidak menolak dunia, tidak pula memujanya. Ia menempatkan dunia pada posisinya yang tepat sebagai alat pendidikan jiwa yang dirancang oleh Allah sendiri. Dan disinilah rahasia besarnya tersembunyi. Dunia bukan kebetulan. Ia adalah kurikulum. Setiap kesenangan, setiap kehilangan, setiap penantian, dan setiap kegagalan. Semuanya adalah pelajaran yang tersusun rapi meski tampak kacau di permukaan. Pada bagian berikutnya kita akan mulai membedah apa sebenarnya dunia itu menurut para sufi. Bukan definisi biasa, melainkan pemahaman yang mengubah cara melihat hidup dari akarnya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu untuk tidak terburu-buru, tidak perlu menyetujui, tidak perlu menolak. Cukup dengarkan, dengan napas yang pelan dan hati yang longgar. Jika kamu sedang duduk, biarkan tubuhmu rileks. Jika kamu sedang berbaring, biarkan pikiranmu mengendap. Tidak ada yang perlu dikejar di sini. Karena semakin tenang kamu menyimak, semakin dalam makna ini akan menemukan jalannya sendiri ke dalam batinmu. Sekarang, mari kita mulai. Para sufi mengatakan sesuatu yang terdengar sederhana, tapi mengguncang kesadaran. Dunia bukanlah apa yang terjadi padamu, melainkan apa yang terjadi di dalam hatimu ketika sesuatu terjadi. Inilah kunci pertama. Bagi orang biasa, dunia adalah peristiwa. Bagi para sufi, dunia adalah respon batin terhadap peristiwa. Dua orang kehilangan hal yang sama. Yang satu hancur, yang lain tercerahkan. Peristiwanya sama, tapi dunianya berbeda. Maka para sufi tidak sibuk mengubah dunia luar. Mereka mengamati dunia batin, tempat dunia sejati sebenarnya terbentuk. Dalam banyak kitab tasawuf, dunia disebut sebagai hijab, tabir. Bukan tembok, bukan penjara. Melainkan tabir tipis yang membuat kita keliru mengenali hakikat. Tabir ini sangat halus, ia bernama rasa memiliki. Ketika sesuatu terasa milikku, disitulah dunia mulai mengikat hati. Harta bukan dunia, jabatan bukan dunia, bahkan keluarga bukan dunia. Dunia adalah ketika hati berkata, aku tidak bisa hidup tanpa ini. Dan disinilah letak hipnosis terbesar dunia. Ia tidak memaksa, ia membuat kita rela terikat. Para sufi menyadari satu rahasia yang jarang dibicarakan. Dunia bekerja seperti mimpi. Saat bermimpi, semuanya terasa nyata. Kita tertawa, menangis, takut, berharap. Namun ketika terbangun kita sadar, semuanya hanya pengalaman sementara. Begitu pula dunia. Selama kesadaran belum terbangun, dunia terasa mutlak. Tapi ketika hati mulai terjaga, dunia tetap ada. Hanya saja tidak lagi menguasai, dan menariknya para sufi tidak menyuruh kita bangun dengan paksa. Mereka mengajak kita menyadari perlahan. Maka saat kamu mendengarkan ini, biarkan saja kata-kata ini turun pelan. Tidak perlu dianalisis berlebihan, biarkan ia bekerja seperti air yang meresap ke tanah kering. Karena hakikat dunia tidak dipahami dengan logika tajam, melainkan dengan kesadaran yang hening. Para sufi berkata, dunia seperti bayangan di air. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Semakin kamu diam, semakin jernih ia terlihat. Itulah sebabnya mereka tidak gelisah ketika kehilangan, karena sejak awal mereka tahu yang fana memang ditakdirkan pergi.
Namun jangan salah paham. Ini bukan ajaran untuk membenci dunia. Justru sebaliknya. Ketika dunia tidak lagi menguasai hatimu, kamu bisa mencintainya dengan lebih jujur. Bekerja tanpa diperbudak, memiliki tanpa diperbudak, menikmati tanpa diperbudak, dan pada titik inilah dunia berubah fungsi. Ia bukan lagi tuan, melainkan pelayan bagi perjalanan jiwa menuju Allah. Tetaplah bersama video ini, jangan beranjak. Karena yang akan kita buka setelah ini bukan lagi pemahaman dasar, melainkan lapisan tersembunyi dunia yang jarang sekali disentuh, bahkan oleh mereka yang merasa sudah religius. Tenanglah, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Sekarang kita melangkah lebih dalam. Dan di titik ini, izinkan aku mengingatkanmu satu hal penting. Jangan tegang. Semakin kamu santai mendengarkan, semakin mudah makna ini menyentuh lapisan terdalam kesadaranmu. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Para sufi mengajarkan sebuah paradoks yang sering mengejutkan pencari pemula. Dunia justru paling berbahaya ketika ia terasa aman. Kebanyakan manusia mengira dunia itu berbahaya karena penderitaan, karena kehilangan, karena kesakitan. Namun para sufi melihat bahaya terbesar dunia bukan saat ia menyakiti, melainkan saat ia membuat lupa. Lupa bahwa segalanya sementara. Lupa bahwa jiwa sedang dalam perjalanan. Lupa bahwa ada perjumpaan agung dengan Allah yang sedang menunggu. Inilah sebabnya para sufi tidak terlalu takut miskin, namun sangat waspada terhadap kenyamanan yang membuat lalai. Dunia memiliki kemampuan unik untuk menyamar sebagai tujuan akhir. Ia berkata tanpa suara, "Cukup di sini saja, nikmati, tidak perlu mencari lebih jauh." Dan ketika hati mempercayai bisikan itu, saat itulah dunia berubah dari ladang menjadi penjara halus. Namun perhatikan baik-baik, para sufi tidak melawan dunia dengan kebencian, mereka melawannya dengan kesadaran. Imam-imam tasawuf menjelaskan bahwa dunia memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah dunia sebagai ayat, tanda. Wajah kedua adalah dunia sebagai fitnah, ujian. Ketika dunia dilihat sebagai tanda segala sesuatu mengarah pada Allah, keindahan membuat hati bersyukur, kesedihan membuat jiwa berserah, kesuksesan melahirkan kerendahan. Namun ketika dunia dilihat sebagai tujuan, semuanya berubah. Keindahan melahirkan kesombongan, kesedihan melahirkan keputusasaan, kesuksesan melahirkan keterikatan. Disinilah kesalahan besar banyak orang saleh sekalipun. Mereka menjalani ibadah, namun masih menjadikan dunia sebagai pusat rasa aman. Para sufi menyebut kondisi ini sebagai tertipu secara spiritual. Secara lahir tampak dekat dengan agama, namun secara batin masih bergantung pada selain Allah. Ada ungkapan sufi yang sangat halus maknanya, bukan dunia yang harus kau tinggalkan, tapi rasa butuhmu kepadanya. Karena seseorang bisa hidup sederhana namun hatinya penuh dunia, dan seseorang bisa hidup di tengah kemewahan namun hatinya kosong dari keterikatan. Dunia sejati menurut para sufi bukan apa yang ada di tanganmu, tapi apa yang menetap di hatimu, dan sekarang biarkan kalimat itu turun perlahan. Tidak perlu direnungkan keras-keras, biarkan ia bekerja seperti gema di ruang batin. Para sufi juga mengungkap satu rahasia lain yang jarang dibahas. Semakin seseorang berusaha memusuhi dunia, seringkali justru semakin ia terikat secara emosional. Karena penolakan yang keras masih menyimpan ketergantungan tersembunyi. Yang membebaskan bukan penolakan, melainkan kejernihan pandangan. Saat pandangan jernih, dunia tidak lagi menipu. Ia tetap indah tapi tidak memabukkan, tetap penting tapi tidak memerintah. Pada titik ini dunia berubah fungsi.
Ia menjadi kendaraan bukan tujuan, menjadi isyarat bukan jawaban akhir. Dan hanya di titik inilah seseorang bisa hidup sepenuhnya, tanpa diperbudak kehidupan. Tetaplah bersama alur ini, karena setelah memahami hakikat dunia secara batin, kita akan masuk ke bagian paling menentukan. Bagaimana cara hidup di dunia tanpa tenggelam di dalamnya? Bukan teori, bukan wacana, melainkan langkah nyata yang bisa kamu rasakan dalam keseharianmu. Tenang, yang paling praktis justru akan datang setelah pemahaman ini matang. Sekarang, kita tiba pada bagian yang paling membumi. Bukan lagi konsep, bukan lagi simbol, melainkan cara hidup. Dan sebelum kita mulai, izinkan aku mengajakmu menenangkan diri sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu mengembang, lalu lepaskan dengan lembut. Tidak ada yang perlu kamu ubah sekarang. Cukup hadir, karena perubahan sejati tidak datang dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang tumbuh dengan sendirinya. Para sufi mengajarkan bahwa hidup di dunia tanpa tenggelam bukan soal menghindar, melainkan soal menata posisi hati. Langkah pertama yang sangat sederhana namun dalam adalah ini. Sadari saat hatimu melekat. Setiap kali kamu merasa gelisah karena sesuatu belum tercapai, setiap kali hatimu sempit karena kehilangan, berhentilah sejenak dan bertanya pelan di dalam batin. Apa yang sebenarnya sedang aku genggam terlalu erat? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat, biarkan ia mengambang. Karena seringkali jawabannya muncul saat kita tidak memaksa. Latihan kedua yang diajarkan para sufi adalah mengembalikan makna. Apapun yang kamu miliki, pekerjaan, keluarga, kemampuan, bahkan penderitaan selanjutnya, latihlah hatimu untuk berkata itu. Ini titipan, bukan milikku, bukan sekadar diucapkan, tapi dirasakan. Saat sesuatu adalah titipan, kamu menjaganya dengan penuh tanggung jawab, namun siap melepasnya tanpa hancur, dan disinilah ketenangan mulai tumbuh. Latihan ketiga sangat halus namun sangat kuat, hadir penuh dalam aktivitas dunia tanpa menggantungkan makna hidup padanya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, namun jangan menjadikan hasil sebagai sumber harga diri. Mencintailah dengan sepenuh hati, namun jangan menjadikan manusia sebagai sandaran mutlak. Berusahalah dengan maksimal, namun serahkan hasilnya dengan lapang. Para sufi menyebut kondisi ini sebagai amal tanpa beban. Tubuh bergerak, hati bersandar kepada Allah. Dan ada satu praktik batin yang jarang diajarkan secara terbuka, namun sangat efektif, mengingat kefanaan di tengah kenikmatan, bukan untuk merusak kebahagiaan, tetapi untuk menyucikannya. Saat kamu bahagia, bisikan pelan di dalam hati, ini indah dan sementara. Anehnya, kebahagiaan justru menjadi lebih jernih, lebih syukur, lebih tenang. Hambatan terbesar dalam praktik ini adalah satu. Ego ingin menguasai. Ego ingin memastikan bahwa dunia tunduk pada keinginannya. Dan ketika itu tidak terjadi, ia gelisah. Maka para sufi tidak memerangi ego secara frontal. Mereka membuat ego kelelahan dengan kesadaran. Setiap kali ego menuntut, kesadaran hadir dan berkata, tidak semua harus aku miliki agar aku utuh. Dan perlahan, tanpa drama, tanpa paksaan, hati mulai longgar. Jika kamu mempraktikkan ini dengan lembut, kamu akan merasakan perubahan aneh namun nyata. Dunia tetap sama, masalah tetap ada, tantangan tetap datang. Namun kamu tidak lagi tenggelam, kamu mengapung dengan tenang. Dan ketika dunia tidak lagi menguasai hatimu, saat itulah hidup mulai terasa ringan. Dan perjalanan menuju Allah terasa semakin dekat. Sebentar lagi kita akan menutup perjalanan ini dengan satu pemahaman kunci yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup selamanya. Sekarang, tarik napas sekali lagi. Perlahan,
Dan biarkan semua yang telah kita bahas mengendap dengan tenang di dalam batinmu. Jika ada satu hal yang ingin benar-benar kamu ingat dari perjalanan ini, maka ingatlah ini. Para sufi tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk terbangun darinya. Dunia tidak salah, harta tidak salah, kesibukan tidak salah, bahkan kenikmatan pun tidak salah. Yang membuat jiwa letih adalah ketika dunia dijadikan tempat bersandar, padahal ia diciptakan hanya sebagai tempat singgah. Para sufi melihat dunia seperti jembatan. Tak ada orang waras yang membangun rumah di atas jembatan. Ia dilewati dengan penuh kesadaran, dijaga langkahnya, namun tidak dijadikan tujuan akhir. Ketika dunia dipahami dengan cara ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan yang melelahkan. Tidak perlu tergesa mengalahkan siapapun. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, karena setiap jiwa sedang menempuh rutenya sendiri menuju Allah. Mungkin selama ini kamu merasa dunia terlalu berat, terlalu menuntut, terlalu menyita hati. Namun bisa jadi, beban itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari cara hatimu memeluk dunia. Saat genggaman dilonggarkan, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan ruang. Ruang untuk tenang, ruang untuk jernih, ruang untuk mendengar kembali bisikan halus dari dalam diri. Bisikan yang selalu mengingatkan bahwa kamu lebih dari sekadar peran, status, dan pencapaian. Para sufi percaya, ketika dunia tidak lagi menguasai hati, justru saat itulah dunia bisa dijalani dengan paling indah. Bekerja tanpa takut berlebihan, mencintai tanpa kehilangan diri. Berusaha tanpa kehilangan kedamaian. Dan pada akhirnya, dunia akan mengajarkan satu pelajaran paling lembut. Segala yang datang akan pergi, namun jiwa yang mengenal arah pulangnya tidak akan pernah benar-benar tersesat. Jika video ini membuatmu berhenti sejenak, merenung, atau memandang hidup dengan sudut yang sedikit berbeda, itu sudah lebih dari cukup. Jika kamu ingin terus menyelami makna-makna tersembunyi seperti ini, tetaplah bersama perjalanan ini. Renungkan, rasakan, dan biarkan kesadaranmu tumbuh perlahan tanpa paksaan, karena mungkin dunia tidak sedang menjauhkanmu dari Allah, melainkan sedang mengajarkan cara yang benar untuk kembali.